bisa komentar. Silakan Pak. Kita masih connect sama mereka. Bisa foto bersama. Teman-teman bisa dibantu kursi. Tidak. Terkait dengan kepengurusan kita yang baru saja dibentuk. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan bahwa saya mengutip beberapa poin dari Direktur Masjid ya, untuk kepengurusan pusat. Itu ada menyebutkan 3 hal terkait dengan struktur BKN ya. Itu kita pahami bahwa ini terbentuk dari pusat, kemudian sampai ke daerah ya. Provinsi, kemudian kabupaten kota, sampai pada kecamatan dan bagian desa kelurahan. Ada 3 sementara ini yang belum kita lihat bisa terlaksana dengan baik ya. Sementara kita menunggu bagaimana arahan dan apa saja kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan terkait dengan kepengurusan di kabupaten kota. Dan saya melihat yang hadir semua di sini adalah hampir seluruhnya adalah pengurus masjid ya, yang identik sudah paham, sudah mengerti tentang fungsi dari masjid itu sendiri. Paling tidak ada 2 fungsi yang selama ini sudah kita bisa laksanakan, tetapi mungkin ada 1 yang belum bisa dilaksanakan. Yang pertama adalah fungsi untuk ibadah. Jadi mungkin itu kita sudah bisa memakmurkan dari sudut ibadahnya ya. Kita bisa mengumpulkan jamaah untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu di masjid ya. Tetapi mungkin ada 1 sisi yang belum bisa dilaksanakan dari fungsi masjid itu, yaitu fungsi sosial. Nah, saya melihat bahwa penekanan dari direktur terkait dengan masjid ini ada 3 hal paling tidak yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pengelolaan masjid itu belum dianggap profesional. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya masjid-masjid kita itu memiliki kedikdayaan ya. Artinya punya kekuatan ya, secara ekonomi, punya kekuatan untuk bisa menarik bukan hanya dari sisi ibadah, tetapi juga memberikan bantuan-bantuan kepada program-program kemanusiaan misalnya ya, dari masjid itu. Nah tentu ini harus dilalui dengan kepengurusan yang mengerti tentang manajemen masjid ya. Kalau selama ini saya kira mungkin masjid itu banyak dikomentari dari sisi kasnya ya. Karena memang dari sejarah itu kita bisa melihat bahwa pada sekitar tahun 47 gitu ya, itu hampir seluruh masjid di Jawa dan Madura itu didirikan Beheer Sosmisi ya. Itu dalam bahasa Belanda itu istilahnya adalah kas masjid gitu. Kemudian berproses pada tahun 50 menjadi pengurus kas masjid atau PKN. Kemudian pada tahun 54 dia berupa yayasan. Nah, kemudian baru pada tahun 64 ya, PKN tadi itu diganti menjadi Bakemas Badan Kesejahteraan Masjid. Dan kemudian pada tahun 2023 ini diadakanlah revitalisasi dan kemudian istilahnya diubah menjadi Badan Kesejahteraan Masjid atau BKN. Nah, jadi kita melihat di masjid-masjid kita itu ya, baik pada tingkat kecamatan ya, pada kelurahan, kemudian pada tingkat provinsi, bahkan sampai pada provinsi ya, itu belum mendengar atau melihat koreksi
atau analisis dari suara-suara yang ditimbulkan dari masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan misalnya. Nah, kita melihat ada beberapa kasus ya di masjid-masjid ya, itu ada tuduhan-tuduhan yang tidak fair ya, terkait dengan pengelolaan masjid itu, terutama pengelolaan keuangannya. Sehingga saya kira salah satu tujuan dari terbentuknya BKM itu adalah meningkatkan kesejahteraan, tapi kesejahteraan di situ juga dilihat dari bagaimana cara mengelola keuangannya. Tadi disebut oleh Bapak Kabak TU, ya, salah satu contoh misalnya Masjid Jawa Kalian di Yogyakarta misalnya, itu kasnya 0. Jadi itu betul-betul sumbangan dari masyarakat, atau misalnya yang disisihkan dari masyarakat itu berupa uang-uang yang diambil dari setiap sholat Jumat ataupun di luar itu ya, itu semuanya dikembalikan kepada masyarakat, sehingga kemudian dikembangkan dalam bentuk pengembangan ekonomi masjid ya, yang saya lihat mungkin kesejahteraannya semakin nampak pada bentuk atau wujud masjid di Yogyakarta itu. Nah, ini tentu melalui pengelolaan administrasi dan juga pengelolaan keuangan yang profesional. Kemudian yang kedua yang ditekankan dalam persoalan-persoalan masjid yang berkembang saat ini itu adalah masjid dianggap belum melakukan penguatan aspek moderasi beragama. Walaupun tadi sudah disebutkan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama atau KUB ya, itu sudah terbentuk secara organisasi ya, dan sudah memiliki dana sendiri ya. Tetapi ini belum masuk ya ke masjid ya sebagai sebuah isu atau sebagai sebuah program yang untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Mungkin sebatas hanya pada pemanfaatan para khatib ya untuk bisa menyuarakan tentang moderasi beragama itu. Sehingga saya kira mungkin fungsi masjid ya melalui pengurusannya itu atau melalui BKM ini itu bisa mewarnai bahwa masjid itu punya gaung untuk bisa menyuarakan moderasi beragama. Itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi sudah saya sebut sebenarnya. Jadi masjid itu belum dianggap mempunyai daya atau belum berdaya secara mandiri ya dari sisi ekonominya. Ya. Ada beberapa masjid yang mencoba mencontoh gitu ya, bagaimana sistem yang berlaku di Masjid Yogyakarta itu. Mungkin dari hal yang paling kecil, mungkin di mereka itu pada setiap sholat Jumat misalnya ya, itu meminta kepada masyarakat untuk menyumbangkan makanan. Dan tentu makanan-makanannya itu bervariasi ya. Mungkin ada dalam bentuk roti, ada bentuk minuman segala macam mangkak ya. Nah, setelah mereka melaksanakan sholat Jumat itu jamaah merasa senang ya. Berduyun kemudian pergi ke masjid bukan karena makanannya ya, tapi dikarenakan di situ masjid mengelola ya dari sisi ekonomi. Bahkan ada masjid yang sudah memiliki misalnya mall ya, atau memiliki toko misalnya begitu. Nah, berarti dari sisi ekonominya itu mereka berdaya, mampu ya. Dan banyak bentuk-bentuk yang lainnya yang kita temukan ya. Tapi itu belum berlaku secara keseluruhan. Jadi kita melaksanakan administrasi atau pengelolaan dari masjid itu masih diwarnai dengan pola-pola lama, pola-pola tradisional yang kita dapatkan dari pengurus-pengurus masjid terdahulu yang umumnya mereka itu adalah orang-orang tua kita juga, yang lebih banyak menekankan kepada bagaimana sholat berjamaah di masjid, sehingga kedikdayaan masjid sebagai sebuah tempat ibadah itu belum nampak. Nah, dari tiga sisi ini kemudian inisiatif dari pemerintah melalui Kementerian Agama ya, itu mencoba untuk meluruskan kembali. Sebenarnya ini sudah
merupakan pengukuhan ya. Oleh sebab itu kegiatan kita pada hari ini sebenarnya bukan launching atau pengukuhan, tetapi pengukuhan kembali atau relaunching ya, dari Menteri Agama yang sudah dilaksanakan pada tanggal 3 Mei tahun 2023 yang lalu ya, dengan tema dari masjid untuk memakmurkan Indonesia. Nah, itulah sedikit dari apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan sore hari ini ya. Kita mungkin belum membuka tanya jawab untuk memperdalam bagaimana sebenarnya nanti program yang jelas ya untuk kita bicarakan secara bersama nantinya ya dalam waktu ke depan, setelah kita ada arah yang jelas atau ada poin-poin yang bisa kita tempatkan dari kepengurusan BKM di pusat ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sudah ditunjuk sebagai pengurus BKM untuk periode 2023-2027 ini, kami mohon untuk bersedia atau mohon kesediaannya untuk nanti terlibat secara aktif ya, bila sudah jelas bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan di BKM ini ya. Inilah mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kepengurusan ini bisa berlanjut dan bisa mendatangkan berkah bagi kehidupan masyarakat secara umum, terutama bagi masyarakat Muslim ya, dan bermanfaat bagi pengembangan masjid itu sendiri ya, sehingga masjid menjadi betul-betul berfungsi secara sosial dan juga berfungsi secara ibadah tadi itu. Demikian dapat kami sampaikan. Wallahu musta'an. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada